Selamat datang kembali di One Problem and One Solution. Nama saya Mira Arca dan kali ini saya ingin membahas topik tentang haruskah kita traktir teman kita jika kita tidak mempunyai uang. Ya, sebelum saya memulai topik ini, silakan subscribe and share channel YouTube kami, bagikan pada teman-teman yang mungkin bermanfaat. Yap, topik kali ini adalah haruskah kita mentraktir teman kita jika kita tidak mempunyai uang. You know what? Like ada 3 hari yang lalu ada teman saya datang ke rumah dan dia cerita. Intinya kenapa kok saya bahas topik ini karena dia cerita sebenarnya. Kalau saya ini, dia bilang gini, kalau saya ini dilema kadang-kadang. Ada teman saya datang ke suatu tempat nemenin saya dan padahal saya juga nggak apa-apa sih, nggak minta, tapi dia pingin ketemu dengan saya gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol lama, akhirnya saya sendiri sungkan kalau nggak traktir dia gitu. Akhirnya ya saya ini traktir dia. Nah, tapi kalau diterus-terusin saya juga akhirnya bingung nih. Aku bisa nggak dapet duitku ya lumayan kegerus, intinya seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi kadang saya ini dilema antara saya harus traktir dia atau saya nggak lebih baik nggak ketemu sama dia gitu. Nah, teman-teman, jadi gini teman-teman. Topik kali ini tidak memberikan tindakan yang benar ataupun ini yang salah, itu masing-masing ya teman-teman. Tapi saya ingin memberikan sebuah sudut pandang atau suatu perspektif yang baru, bahwa ketika Anda menraktir teman Anda, tentunya itu adalah suatu energi positif yang Anda beri kepada dia dan kepada alam semesta ini. Orang kalau menraktir orang itu pastinya Anda akan merasa happy ataupun nyaman dengan diri Anda, dan tentunya Anda akan merasa good about yourself ya. Lah teman-teman, lalu pertanyaannya kan kembali, loh kalau saya nraktir, iya memang saya akan merasa good about myself. Now what's the problem is I don't have any money. Aku nggak punya duit nih untuk hidup. Well, the thing is, sebelum aku memberikan suatu perspektif kepada diri Anda, ada kisah ini. Jack Ma, waktu dia sebelum kaya seperti sekarang, dia mengatakan bahwa ketika Anda miskin, traktirlah teman-teman itu sebanyak mungkin. Tetapi ketika Anda kaya, diamlah di rumah dan fokuslah kepada keluarga Anda. Yap. Sempat saya mikir apa maksudnya ini, teman-teman. Kenapa kok Jack Ma ngomong kalau miskin, kamu sering-seringlah keluar sana dan kamu sering-seringlah traktir teman-teman kamu. Lalu saya berpikir, oh mungkin ada satu skenario nih. Ketika dia mentraktir si A, si B, si C, walaupun dia nggak punya duit nih, oke dia traktir. Tentunya dia telah memberikan penghormatan yang luar biasa kepada si A, si B, si C. Karena si A, si B, si C tahu bahwa Jack Ma nggak punya duit, tapi dia tetap mentraktir teman-temannya. Lalu apa yang dia lakukan? Intinya dia membuat sebuah koneksi terhadap si A, si B, si C, dan tentunya dalam makan-makan itu pun dia akan bercerita kan tentang banyak hal. Nah, kebayang nggak kalau misalnya tiba-tiba si A, si B, si C kenal dengan si D dan si E, dan ternyata si D dan si E ini adalah seorang investor ataupun seorang yang mempunyai kenalan kepada investor yang lebih besar. Nah, lalu si A, si B, si C karena ditraktir, dia akan ngomong si Jack Ma ini orangnya baik, bla 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 bla, dia sedang ngerjain ini. Wah, ternyata si D dan si E tertarik dengan apa yang Jack Ma sedang lakukan. Oh wow, oke. Nah, disitulah terbentuk sebuah kesempatan, chance. Ini adalah salah satu skenario yang mungkin saya bisa pikirkan ya teman-teman. Dan apa yang terjadi? Apa maksudnya ini? Ini adalah suatu energi positif yang menjalar ketika Jack Ma mentraktir si A, B, dan C. Itu adalah word of mouth, dari kata ke kata ya. Dari kata ke kata
kata-kata orang ke kata-kata dan ke kata-kata lagi, sehingga orang-orang akan mengenal Jack Ma sebagai orang yang baik dan gampang sekali komunikasi dengan orang-orang yang lain. Nah, itu salah satu contohnya teman-teman, bahwa ketika Anda mentraktir teman, walaupun Anda tidak mempunyai duit atau segala macam, tapi yakinlah dan percayalah bahwa Anda telah memberikan suatu energi positif yang mungkin hal ini akan kamu rasa mungkin kecil, tapi kamu tidak akan pernah tahu hal-hal yang kecil ini bisa mengubah hidup Anda. Nah, pertanyaannya kembali lagi, kalau misalnya saya nraktir ini beberapa kali, uang saya pasti akan habis. Nah, ini yang mungkin juga saya ingin tekankan, bahwa Anda mungkin terlalu fokus terhadap pikiran Anda, terlalu fokus kepada uang Anda. Nah, ketika Anda fokus ketika pikiran Anda fokus terhadap uang Anda, energi negatif itu akan datang. Dan itu akan menghantui Anda. Yang Anda lakukan adalah menjauhi teman Anda supaya Anda tidak perlu untuk mentraktir. Kenapa kok tidak Anda berpikir bahwa oke, saya telah mentraktir teman saya sekian, katakanlah 500.000, lalu aku telah kehilangan 500.000 untuk mentraktir teman saya. Apa yang saya harus lakukan untuk mendapatkan 500.000 ini? Nah, ketika Anda mempunyai pertanyaan itu, pertanyaan yang fokus Anda yang Anda belokkan dari yang oke, saya kehilangan 500.000 saya, next time aku akan menghindar dari teman saya. Itu adalah fokus yang pertama, yang menurut saya juga akhirnya menghantui Anda untuk tidak bertemu dengan dia, dan itu membuat Anda merasakan energi yang negatif. Mengapa tidak Anda belokkan kepada oke, saya kehilangan 500.000 untuk menraktir teman saya, bagaimana caranya saya sekarang mendapatkan 500.000 ini, apa yang saya harus lakukan? Nah, ketika Anda mempunyai pertanyaan seperti itu, fokus Anda berubah menjadi energi yang positif, karena Anda membuat otak Anda untuk berpikir, untuk push otak Anda berpikir bagaimana saya mendapatkan 500.000 lagi. Nah, itulah teman-teman. Jadi perspektif ini akan bisa dilihat dari dua sisi. Ketika Anda melihat dari salah satu sisi yang sebelah kiri, mungkin Anda akan merasa down karena aduh, saya harus ketemu teman lagi, saya harus mentraktir lagi. Nah, tapi ketika Anda mengubah sisi ini dari sisi kanan, melihat masalah ini dari sisi kanan, itu akan memacu diri Anda dan memacu otak Anda untuk berpikir lebih kreatif. Bagaimana cara saya untuk bisa mendapatkan duit 500.000 ini untuk mengcover traktiran teman saya. Nah, teman-teman, jadi otak ini sangatlah kompleks ya, seperti komputer. Otak manusia ini seperti komputer. Anda hanya tinggal melihat dari sudut pandang mana Anda akan berpikir dan melihat sesuatu, melihat sebuah masalah. Jadi teman-teman, percayalah dan yakinlah bahwa setiap masalah, setiap problem dalam hidup Anda akan bisa melihatnya dari dua sisi. Sisi yang negatif ataupun sisi yang positif. Nah, ketika Anda sering melihat dan membiarkan diri Anda melihat suatu masalah itu dari sisi yang negatif, diri Anda akan dipenuhi oleh energi yang negatif. Tetapi ketika Anda berani untuk melihat masalah itu dari sisi yang positif, maka diri Anda akan dipenuhi dengan energi yang positif. Nah, tergantung yang seperti sebelum video sebelumnya saya katakan bahwa energi itu seperti otot, Anda bisa latih karena energi itu di pikiran Anda, diciptakan oleh pikiran Anda. Nah, pikiran Anda bisa Anda latih. Itulah mengapa manusia itu sangat brilian dan mengapa manusia itu diciptakan seperti Tuhan. Manusia itu adalah seperti komputer gitu. Otak Anda itu seperti komputer. Jadi teman-teman, bahwa semua masalah itu tergantung dari sudut pandang Anda. Dan untuk topik kali ini, haruskah saya mentraktir teman saya ketika saya tidak mempunyai uang? Kembali lagi kepada
diri Anda sendiri. Ketika Anda berani untuk mengambil sebuah resiko untuk menraktir teman Anda, tentunya Anda harus mempunyai plan dan strategi. Nah, tergantung dari plan dan strategi Anda. Ketika plan dan strategi Anda adalah berdasarkan dari energi yang positif, tentunya Anda akan mendapatkan feedback atau respons dari alam semesta yang positif juga. Tetapi ketika Anda berpikir dari sisi yang negatif, tentunya Anda akan mendapatkan energi respons yang negatif juga terhadap diri Anda. Saya tidak bisa katakan yang ini benar, yang ini salah, tetapi ini adalah sebuah perspektif cara melihat dari cara melihat suatu masalah. Ya, hidup adalah pilihan, teman-teman. Anda memilih untuk menjadi orang miskin ataupun orang kaya, itu juga pilihan Anda. Anda memilih untuk menjadi orang yang sukses ataupun orang yang tidak sukses, itu juga pilihan Anda. Dan Anda mempunyai pilihan untuk menjadi orang yang biasa-biasa aja kok. Jadi semua itu adalah tergantung diri Anda. Beranikah Anda untuk keluar dari comfort zone, keluar dari situasi yang nyaman dari dalam diri Anda, dan berjuang untuk masa depan Anda? Oke teman-teman, untuk topik kali ini mungkin cukup sekian, dan semoga ini bisa memberikan wawasan yang baru terhadap diri Anda dan semuanya. Terima kasih. One problem, one solution. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua.